Harga emas bangkit pada Jumat akhir pekan lalu dan bersiap mencatat kenaikan mingguan didukung aksi perburuan harga murah, dolar yang sedikit melemah, serta kekhawatiran yang masih membayangi terkait perundingan Amerika Serikat dan Iran di Oman. Pemirsa, seiring komoditas emas yang kembali menjadi sorotan pasar, sejumlah institusi keuangan global mengeluarkan perkiraan harga emas hingga akhir tahun 2026. Wells Fargo misalnya yang menaikkan target harga emas secara agresif ke kisaran 6.100 sampai dengan 6.300 dolar per ons. Begitu pula dengan JP Morgan yang memperkirakan emas di akhir 2026 akan mencapai 6.300 dolar per ons. Harga emas bangkit pada Jumat akhir pekan lalu dan bersiap mencatat kenaikan mingguan didukung aksi perburuan harga murah, dolar yang sedikit melemah, serta kekhawatiran yang masih membayangi terkait perundingan Amerika Serikat dan Iran di Oman. Harga emas spot naik 3,9% ke level 4.954 dolar per ons, menutup kerugian yang terjadi dalam sesi Asia yang volatile setelah anjlok 3,9% pada Kamis. Logam mulia ini menuju kenaikan mingguan sekitar 2%. Kontrak berjangka emas Amerika Serikat untuk pengiriman April ditutup naik 1,8% di level 4.979 dolar per ons. Seiring emas yang kembali menjadi sorotan pasar global, Wells Fargo Investment Institute baru saja menaikkan target harga emas akhir 2026 secara agresif ke kisaran 6.100 sampai 6.300 dolar per ons, jauh lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya di 4.500 hingga 4.700 dolar. Selain Wells Fargo, sejumlah institusi global lain juga mengeluarkan perkiraan harga emas. Misalnya JP Morgan yang memperkirakan emas di akhir 2026 akan mencapai 6.300 dolar. Kemudian UBS memprediksi emas menyentuh 6.200 dolar di akhir tahun. Sedangkan Deutsche Bank menyebut emas berpotensi ke level 6.000 dolar di penghujung 2026. Sementara itu Goldman Sachs memperkirakan harga emas di akhir tahun 2026 berada di kisaran 5.400 dolar Amerika. Sejauh ini pergerakan emas tercatat sangat liar, di mana secara bulanan emas naik 11,4% dalam 30 hari terakhir. Emas juga telah menyentuh rekor baru di level 5.595 pada 29 Januari. Kemudian momentum puncak terjadi dengan kenaikan hampir 25,7% dari awal Januari. Tak hanya itu, koreksi tajam juga terjadi di mana harga emas turun hingga 4.404 dolar pada 2 Februari lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, dari bursa global, indeks Dow Jones Industrial Average menembus level bersejarah pada Jumat 6 Februari 2026. Sedangkan indeks S&P 500 ditutup melonjak tajam seiring dengan saham Nvidia dan produsen chip lainnya melesat. Sementara itu saham Amazon jatuh setelah raksasa komputasi awan tersebut memperkirakan lonjakan signifikan belanja infrastruktur kecerdasan buatan. Baik pemirsa, kami hadirkan informasinya pada perdagangan Jumat. Indeks S&P 500 naik 1,97% ke level 6.932. Indeks Nasdaq menguat 2,18% ke level 23.031. Sementara itu indeks Dow Jones naik 2,47% ke level 50.115 menjadi penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu pemirsa, indeks saham acuan Eropa menguat pada Jumat dalam pemulihan yang bersifat luas dari kerugian sesi sebelumnya seiring investor mencermati kinerja keuangan perusahaan yang beragam, termasuk produsen mobil Stellantis dan perusahaan pertahanan Kongsberg. Indeks acuan pasar saham Eropa Stock 600 naik 0,9% ke level 617,12. Indeks utama pasar saham Eropa juga ke zona hijau di mana indeks DAX Jerman naik 0,94% ke level 24.721 dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,59% ke level 10.369. Pemirsa, harga minyak ditutup menguat pada Jumat pekan lalu berbalik dari pelemahan sebelumnya seiring kekhawatiran pelaku pasar bahwa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran pekan lalu gagal meredakan resiko konflik militer antara kedua negara. Minyak mentah Brent ditutup di level 68,05 dolar per barrel, naik 0,74%, sedangkan minyak mentah WTI 0,41% menjadi 63,55 dolar per barrel. Iran dan Amerika Serikat diketahui menggelar
perundingan dengan mediasi Oman untuk mencoba menjembatani perbedaan tajam terkait program nuklir Teheran. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa perundingan telah berakhir. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan pada para perunding kembali ke ibu kota masing-masing untuk melakukan konsultasi dan pembicaraan akan dilanjutkan. Sementara itu analis menilai secara mingguan harga minyak tertekan oleh aksi jual yang lebih luas pada pasar keuangan serta ekspektasi berkelanjutan akan kelebihan pasokan minyak. Ya, baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini dan juga proyeksi IHSG, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan selaku Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Halo, selamat pagi Pak Sani, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Rosa. Kabar baik, terima kasih Mbak Rosa. Baik, terima kasih Pak Sani sudah meluangkan waktunya. Pak Sani, kalau kita kembali mereview Pak isu yang hangat di penutupan perdagangan kemarin ya Pak ya terkait dengan Moody's menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif walaupun kemudian rating tetap investment grade gitu ya. Anda melihat pertimbangan Moody's ini apa saja Pak? Cukup kemudian masuk akal dengan fakta-fakta atau data-data yang ada di dalam negeri atau seperti apa nih review Anda Pak Sani, silahkan. Ya, saya mencoba untuk melakukan review berkaitan sama menurunkan outlook ya, Moody's melakukan menurunkan outlook daripada surat utang jangka panjang Indonesia ya. Ini dilihat dari mereka punya analisa ya. Jadi mereka mau melihat kondisi Indonesia dalam 12 sampai 18 bulan mendatang gitu. Jadi sebenarnya ini warning ya, untuk pemerintah Indonesia untuk berbenah ya dan membuktikan gitu kalau mereka salah. Tadi bukan bantah-bantahan, cuma dengan kerja, dengan istilahnya dengan bukti ya berkaitan dengan fiskal, pertumbuhan ekonomi maupun hal yang lain yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi gitu ya. Mungkin juga Moody's juga melihat dari penurunan ini ya, maksud bukan penurunan, maksud peringatan ya yang dilakukan oleh MSCI. Jadi mereka melihat untuk sementara outlooknya negatif dulu lah gitu ya, sampai ada pembuktian nanti dalam 12 sampai 18 bulan ke depan. Seperti itu Mbak Rosa. Baik, walaupun kemudian hal yang kemudian dicermati dan dinilai oleh Moody's dan juga MSCI masing-masing berbeda, Anda melihat ini sebetulnya ada keterkaitan satu sama lain, Pak Sani? Oh iya, jadi pasti walaupun dia punya beda lembaga ya, yang satu untuk indexing ya, jadi indexing dari bobot Indonesia, yang satu rating surat utang ya. Jadi ini berbeda, tapi menurut saya mereka juga ada melihat dari lembaga-lembaga yang lainnya dan juga berkaitan sama program-program pemerintah. Nah itu yang mungkin mereka lihat apakah benar-benar bisa efektif atau tidak gitu. Karena memang kan pemerintah Indonesia juga mengeluarkan surat utang dan surat utang juga kan dibeli oleh investor asing gitu ya. Jadi mereka juga harus memprotek, harus memberikan warning gitu ya bahwa ini kalau misalnya sampai salah atau meleset ya bisa efeknya tidak baik gitu untuk pemegang surat utang Indonesia gitu, terutama dalam US dollar atau mata uang asing. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Sani, ini kalau misalnya bicara mengenai kita punya beberapa waktu ke depan begitu ya untuk kemudian mempertahankan tren fiskal kita bisa kembali dipercayai begitu dan juga dinilai cukup baik oleh Moody's. Faktor-faktor yang paling krusial apa saja Pak yang kemudian bisa membalikan outlook kembali stabil, kemudian juga secara fiskal dan pertumbuhan Anda lihat apa-apa saja yang paling urgent untuk kemudian dievaluasi oleh Indonesia Pak? Sebenarnya semuanya ya yang berkaitan dengan fiskal ya, terus habis itu pertumbuhan ekonomi. Ini untuk Moody's ya. Kalau untuk MSCI kita tahu mereka minta transparansi. Nah ini yang boleh dikatakan semuanya berkaitan karena ini kan pemerintahan baru ya. Jadi setelah Presiden Jokowi, sekarang Presiden Prabowo,
Jadi dengan apa rencana-rencana dia punya untuk pertumbuhan ekonomi dan mungkin mereka menganalisa apakah ini akan benar-benar efektif, akan benar-benar mencapai sesuai sama rencananya atau tidak. Jadi kalau menurut saya mereka masih ragu gitu bahwa rencana-rencana dari pemerintah sekarang ini mencapai tujuan yang positif. Jadi ini sih biasa ya, yang namanya orang apa namanya ingin tahu gitu lebih detail. Jadi kasih waktu lagi lah gitu. Sekarang outlook-nya yang diturunkan gitu. Nah Baik. nanti ya jangan sampai dia punya ratingnya. Kita berharap tidak sampai ke sana. Seperti itu Mbak. Baik baik, proyeksi Anda Pak, Sani ini kemudian kalau misalnya, bagaimana dengan keputusan Moody's, berikutnya terkait dengan, rating nih Pak, kalau sekarang masih outlook begitu ya terkait dengan rating, bolehkah di-share nih Pak proyeksinya kalau misalnya pun sampai Moody's, menurunkan atau tidak menurunkan, sebetulnya pengaruhnya seberapa besar Pak ke saham-saham, big banks atau kemudian saham-saham fundamental Pak? Ya sekarang kan saham big bank juga outlook-nya sudah diturunkan ya menjadi outlook-nya dari stabil sekarang negatif juga seperti surat utang ya Ya. pemerintah. Jadi ini yang menyebabkan mungkin ada satu penjualan ya terutama asing karena memang asing itu lebih kiblatnya itu ke rating-rating atau peringkat-peringkat surat utang maupun lembaga indeks seperti MSCI dan Moody's. Seperti itu Mbak. Jadi saya melihat ini market apakah dana tara dan juga dana pensiun dan yang lainnya ya perangkat-perangkat daripada pemerintah ini bisa mencoba untuk apa namanya menahan kejatuhan indeks yang dari penjualan asing. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Sani dengan demikian, dalam pekan ini Pak, apakah kemudian, sentimen dari Moody's dan juga MSCI ini masih, turut begitu ya memberatkan IHSG atau Anda melihat sepanjang pekan ini, sentimen-sentimen atau ada katalis apa saja Pak yang kemudian bisa menyeimbangkan IHSG Pak? Ya, untuk apa namanya 1-2 bulan ke depan sampai April lah ya, kita berharap apa yang diminta oleh MSCI itu bisa dipenuhi dalam waktu dekat gitu ya, di mana nanti di bulan Mei itu keputusan berkaitan dengan valuasi daripada MSCI. Jadi Baik. saya melihat bahwa kondisi sekarang ini banyak yang sedang wait and see nih Mbak. Dan saya berharap bahwa investor lokal itu bisa menahan ya, jadi punya confidence dan juga mungkin investor yang fundamental ya itu pada saat kejatuhan mereka masuk. Seperti itu Pak. Baik, secara global kemudian investor cenderung masih mempertahankan posisi untuk wait and see, tapi kemudian, salah satu hal kunci yang kemudian kita harapkan adalah kepercayaan dari para, investor dari dalam negeri sendiri begitu ya.